Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita sebagai suri teladan umat manusia. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Bunda, dimanapun bunda berada, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh-soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Materi kali ini tentang menyikapi permasalahan anak. Pertanyaannya, apakah anak itu sempurna? Apakah ada orang tua yang sempurna? Tentunya kita sebagai manusia biasa tidak ada yang sempurna. Terlebih lagi, anak kita yang masih berproses menemukan jati diri, karakter dan kepribadian. Untuk itu kita sebagai orang tua harus sering memaklumi hal-hal yang mungkin dianggap menurut kita belum sesuai, karena namanya juga anak-anak. Dan kalau bisa diklasifikasikan, permasalahan anak itu bisa ada yang permasalahan fisik, ada yang psikis seperti gangguan konsentrasi, anak berbohong, perasaan takut, cemas, marah dan sedih. Dan ada juga yang memiliki permasalahan anaknya itu permasalahan sosial, seperti tingkah laku yang anak manja, perilaku yang merusak, berkuasa, menzalimi yang lain. Nah, makanya kenapa permasalahan itu timbul di anak, padahal anak sebelumnya adalah putih dan bersih. Maka itu ada beberapa faktor sebenarnya. Faktor yang pertama itu bisa dari pembawaan, yakni anak ada memiliki pembawaan mungkin dari kedua orang tuanya, sifat dan karakternya. Dan juga ada faktor yang membuat anak itu menjadi seperti sekarang ini, yakni lingkungan keluarga yang mencakup pola asuh, yang mencakup keadaan sosial seperti ekonomi keluarga dan lain-lain. Atau bisa juga permasalahan itu ada di anak kita karena lingkungan sekolah. Jadi meliputi bagaimana teman-teman di sekolah, cara guru mengajarnya, proses belajar mengajar, kurikulum dan lain sebagainya, itu menjadikan terbentuk karakter anak kita. Dan yang terakhir yang membentuk kepribadian atau karakter anak kita itu dari masyarakat. Jadi mencakup pergaulan, norma, adat istiadat dan lain sebagainya. Maka kalau terjadi permasalahan kepada anak kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan, karena kita sedang belajar, bukan lagi tentang marah-marah emosi, maka yang pertama kita harus identifikasi kasusnya, identifikasi permasalahannya. Kira-kira kenapa anak ini bisa mengalami masalah tersebut? Setelah diidentifikasi masalah, kan tahu tuh permasalahannya apa. Maka kalau bahasa yang lain itu bisa didiagnosis. Diagnosis itu merupakan langkah mengidentifikasi karakteristik. Apa nih faktornya anak saya seperti ini? Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita bisa mengurai masalahnya dan berikan treatment merupakan sebuah solusi, metode. Dengan cara apa kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan anak saya ini? Dan setelah itu baru kita tindak lanjuti dengan evaluasi-evaluasi yang kemungkinan masalah-masalah yang dilakukan oleh anak kita akan hilang dan bahkan bisa menjadi tumbuh lebih baik lagi. Makanya teknik ini bukan hanya guru yang mempraktekkan, bukan hanya guru yang menguasai, namun kita sebagai orang tua, sebagai guru bagi anak-anak di rumah harus mampu juga memberikan atau menyelesaikan masalah anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan cara dilatih supaya pembiasaan menjadi lebih baik lagi. Bisa lewat permainan, bisa lewat saran dan nasihat, bisa lewat pengkondisian dengan cara dia suka kepada kita, atau kita berikan teladan sehingga anak kita itu bisa menjadi contoh. Dan ketika timbul permasalahan-permasalahan, jadi ketika kemarin kita sering emosi, sering marah, sering capek gitu ya, maka
Ya, harus dihadapi tentunya permasalahan ini, satu, dengan sabar, dua, tetap dengan kasih sayang, tiga, ya dengan penuh perhatian, empat, dengan ramah, lima, dengan toleransi terhadap anak, enam, tumbuhkan sifat empati kepada anak, tujuh, tentunya dengan penuh kehangatan, delapan, harus menerima anak apa adanya, itu anak kita, beda dengan anak orang lain. Sembilan, harus adil. 10, harus memberikan kebebasan kepada anak, menciptakan hubungan yang akrab dengan anak. Kalau sudah seperti itu, insya Allah permasalahan-permasalahan yang ada akan cepat selesai. Karena setiap permasalahan tentu memiliki solusi. Demikian pula permasalahan yang dihadapi anak merupakan suatu cara bagi orang tua dan guru untuk belajar memberikan solusi yang terbaik bagi proses tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, semoga ini menjadi pencerahan. Kita tahu nih bagaimana cara mengurai masalah, cara menyikapi masalah yang dihadapi oleh anak, dan kita pun mampu menyelesaikan masalah bersama-sama.